Halo, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan channel saya, Christopher Leonard. Hari ini hari Sabtu pagi ya, tanggal berapa ya? Tanggal 21 Januari 2023. Apa kabar kalian semua? Semoga semua baik-baik saja ya. Nggak ada sakit-sakitan. Yang sakit bisa disembuhkan, yang udah sehat tetap sehat ya. Nah, seperti biasa saya baru sempat lagi bikin video nih guys. Kira-kira hari ini saya bakal ngebahas video apa ya? Yang pasti temanya tetap review motor ya. Kira-kira motor apa yang akan saya review? Gak usah lama-lama, langsung saja kita ke motornya. Tentu Suzuki Address tahun 2019. Ini milik saya sendiri ya. Saya beli waktu itu tahun 2019 di PRJ atau Jakarta Fair ya. Saya milih warna biru karena ya saya emang suka warna biru ya. Mayoritas motor saya juga warna biru ya. Motor ini masih full standar semuanya. Pengereman belum diganti, ban masih asli, shock juga belum diganti. Ya semuanya masih standar. Suzuki Address itu motor yang ibaratnya di jalan gak pernah kelihatan, tapi ternyata banyak peminatnya. Saya lihat di YouTube, di sosmed, semua sosmed yang lain, ternyata banyak peminatnya. Dan harganya di antara motor Suzuki yang lain lumayan paling tinggi nih guys, Suzuki Address ini. Motor saya ini lumayan untuk ukuran sudah sekitar 4 tahun, kondisinya masih kayak baru banget ya. Catnya masih bagus tuh. Catnya masih bagus. Belum ada yang lecet satupun guys. Terus masih bagus. Knalpotnya juga masih hitam nih. Knalpotnya masih hitam ya. Mesin masih bersih. Dan speedometernya guys baru 3979. Ya motor ini emang motor yang dirawat banget ya. Saya juga pakainya hati-hati banget, nggak berani seleboran kayak pakai yang lain. Ya tetap yang lain juga saya sayang, cuman ini jauh lebih sayang lagi karena satu, belinya baru. Kedua, saya emang pengen dia sampai seterusnya tetap mulus kayak gini ya. Kalau kita pakainya seradak serudup, polisi tidur disikatin, itu pasti motor baru pun bakal hancur ya cepet guys. Nah, yang udah diubah di Address ini apa ya sih? Ya sebenarnya sih nggak ada. Saya cuma nambahin ini doang nih, cover shock tulisannya Address ya. Tulisan Address ini saya beli di beli di sosmed. Kalau minat bisa langsung cari. Saya waktu itu beli di Tokped atau bisa juga melalui saya ya. Terserah kalian lah pokoknya. Terserah kalian mau beli di mana. Tuh, mesinnya masih bersih kan kalau kalian lihat tuh. Tahu kelihatan nggak? Mesinnya masih bersih. CVT belum ada yang diubah ya. Pengennya sih turunin jadi 10 gram sih ukuran rollernya ya. Pengen turunin jadi 10 gram biar akselerasi bawahnya agak sedikit mendingan. Walaupun kata orang sih Address lemot apa, tapi bagi saya sih normal aja sih. Ya saya udah biasa emang pakai Suzuki Spin, malah lebih lemot lagi. Ini jauh lebih cepat. Jadi saya rasa gak masalah lah akselerasi si Address ini. Kata orang kurang atau apa ya gak masalah.
ban juga masih asli ya. Ini juga masih asli. Saya juga bingung mau nyari yang kayak Verox gitu di mana, tapi katanya ada sih yang jual ya ala Verox itu ya, Om Iksan tuh, Om Iksan Jumaris ya, mungkin kalian tahu lah. Yang hobi Suzuki itu terutama Suzuki Address sama Next tuh ya, pasti kalian udah tahu lah si Om Iksan itu. Lalu orang mengeluhkan Suzuki Address ini pengereman depan ya. Pengereman depan ini Address emang ya bagi saya emang agak kurang sih. Cuman ya saya bisa ngatasinnya ya, pintar-pintar kalian lah ngerem pakai Suzuki Address ini kalau masih remnya standar ya. Pakem sih pakem. Terlebih rem belakangnya ya, itu pakem. Itu yang nolong kita waktu pengereman ya, rem belakangnya lebih dominan daripada rem depan ini. Lalu gimana sih cara ngerem Suzuki Address ini yang biar bisa pakem? Walaupun sebenarnya ya dia nggak pakem, ya bingung kan? Jadi kalian ngerem ya dari jarak jauh ya udah harus bisa ngerem duluan, ataupun ya kalian selonong juga nggak apa-apa, tetap bisa ngerem kok selonong, tapi ya nanti nekennya agak lebih dalam aja dikit, tuh pasti ngerem juga kok. Itu kalau saya begitu ya. Kalau kalian ya kalian hitungin jarak pengereman kalian ke yang bahaya di depan kalian perhitungin kira-kira enaknya ngerem semana. Kalau kalian nggak pede ya kalian ngerem lebih dulu aja, nggak apa-apa. Kita bukan di arena balap kok. Kalian atur sebisa mungkin, kalian ngerem kayak gimana ya kalian atur sendirilah. Yang saya sayangin remnya Address itu nggak ada mereknya. Kan kalau di Next tuh kan ada mereknya Nissin ya, ini nggak ada mereknya. Merek apa? Sama di master remnya juga kagak ada mereknya sama sekali. Kalian bisa ganti sebenarnya cakram ini pakai Suzuki Smash, Suzuki Spin, ukurannya 220 ya, 220 mili. Yang di atas itu ada 260, tapi ya bentuknya nggak bagus lah. Dia kayak gergaji gitu, ya jelek banget lah. Saya kurang suka sama yang model begitu. Saya sukanya yang model bulat begini ya, atau kalau enggak kayak model apa ya, model PSM yang ada tuh, PSM yang kayak bunga gitu tuh ya, bagus itu kalau kayak gitu. Kalau gergaji gitu, waduh, saya nyebutnya gergaji karena emang runcing gitu sih, jelek banget sumpah. Kalau shop masih standar ya, saya cuma pertahanin di tekanan angin ini doang ya. Jadi nikungnya enak, maksimal ya, udah rasa pas lah buat nikung. Jadi kalau kita kurang angin itu motor pasti bakal berat larinya ya. Makanya saya bingung kalau orang yang suka kempes-kempesin ban itu tujuannya apa. Katanya saya dengar biar bisa ngegigit maksimal. Bagi saya itu pendapat yang kurang pas ya. Kalau kita tekanan angin ini kurang, otomatis kan ban makin neplek, otomatis mesin makin bakal berat buat narik tenaganya. Kalau misalnya mesin makin berat, otomatis ya lari bakal kurang. Terus ada lagi yang bilang bakal jadi keras bantingannya. Iya, emang bakal lebih keras. Tapi kelebihan dari angin lebih ini tentu lebih stabil. Kedua, kita anti gasruk bawahnya ya. Address ini kelemahannya di bawahnya, orang selalu saya dengar gasruk, padahal saya sendiri pun nggak pernah ngalamin itu ya. Mau boncengan, mau sendiri, saya nggak pernah ngalamin itu ya. Dengan ala standar kayak gini ya. Ini belum saya tinggiin sok belakang, apalagi sok depan. Saya ogah banget tinggiin sok depan. Jadi ya tetap apa adanya, tapi ya saya nggak gasruk sama sekali. Ya itu pinter-pinter kita juga ya.
Lu udah tahu motor kita pendek, cebol kayak Adres ini, hetaknya hati-hati. Posisi tidur ya direm, lewatnya pelan-pelan atau apa. Itu udah paling cara ampuh ya. Kalau kalian misalnya nggak suka yang ditinggi-tinggiin belakangnya itu, soknya, atau itu ya cara ampuhnya itu. Yang lainnya itu tips saya itu doang sih. Kalau buat ngatasin jeduknya Adres ini di posisi tidur ya, anginnya dibikin maksimal aja. Emang jadi agak keras ya, suspensi Adres yang empuk itu bakal sedikit hilang karena anginnya kenceng depan belakang. Ya ini kita buat ngatasin si kena posisi tidur aja sih. Jadi ya itu ada konsekuensinya. Angin kenceng otomatis bantingan agak keras. Angin lembek bantingan empuk, tapi pelek bisa hancur di depan belakang. Karena pelek nggak ada yang ngelindungin ya. Kalau angin kenceng kan pelek dilindungin sama angin kan. Nah itu bakal ngelindungin pelek pastinya. Terus ya pasti bakal gegasruk ininya nih. Itu kekurangan kalau anginnya kempes ya ban depan belakangnya. Lalu kita bahas apa lagi? Saklar Suzuki Adres ya kayak gini, normal lah ya. Ini lampu jarak jauh dekat, ini sen, ini klakson, ini starter tangan. Ini starter tangan. Ini rem belakang udah ada parking brake locknya. Walaupun saya nggak pernah pakai sih. Speedometernya kayak gini, ini jarum bensin. Ini speedometernya begini, bulat, gede banget. Bagus. Ya kata orang ya analog udah jadul, bodo amat. Ini lampu indikator buat injeksinya. Ini lampu indikator jarak lampu jauhnya. Ini spionnya begini. Ini spion ala Suzuki zaman dulu juga. Harus diganti sih ini, soalnya lebar banget, gampang nyangkut di spion mobil. Gantungan barangnya kayak gini nih ya, Suzuki Adres satu doang, sini nggak ada. Kalau jok gede, kalian bakal udah tahu lah kalian yang udah pakai Suzuki Adres. Ini buka magnetnya, ini kalian masukin kuncinya, buka jok ke kiri. Nah, kelebihan Suzuki Adres ya di bagasinya ini muat helm ya. Helm Halpes tuh masih muat di sini. Bisa tertutup dengan sempurna ya, karena dia ininya dalam nih, pangkal ini dalam. Jadi masih ada lebih ke dalam sini. Jadi helm Halpes muat ya wajar lah. Terus pelek Suzuki Adres ini belum tubeless. Ini karena tahun 2019 belum tubeless, masih pakai ban dalam. Ya bodo amat, saya gak terlalu peduli sama yang kayak gitu. Mau ban dalam, ban tubeless, mau kempes aja. Bedanya kalau ban tubeless ya agak lama aja kita kempesnya. Knalpot ya kalau bisa nih kalian dirawat ya. Ini kan masih hitam nih, jangan sampai ntar dia jadi berubah jadi coklat. Misalnya ya kalian hujan atau apa ya kalian semprot lah, atau kalian lap lah pakai air mengalir gitu, pakai kanebo basah atau apa ya, buat kotorannya jangan nempel di sini lama-lama. Kayak ini sih, ini bawaan dari sononya nih, muncul sendiri karatnya nih. Tapi yang kalau kalian rawat ya dia cuma di sini doang, nggak bakal depan sini. Knalpotnya sama kayak Suzuki Next, cuman bedanya dia kayaknya nggak ada lubang, lubang O2 sensornya di bawah situ. Terus kalau Next kalau nggak salah ada tangkai apa gitu sini ya, itu Next 2. Ya project ke depan sih ganti cakram depan aja. Selebihnya ya, oh iya nanti saya project mau kalau udah botak ini ban ini
ganti pakai 100/90. Nah, cara ngatasin address biar nggak mentok juga, tapi ini cara bayar ya. Kita harus beli ban depan belakang. Ini ban belakang ganti jadi 100/90. Ada merek Maxxis, tipenya Victra ST98. Ya itu kalian udah tahu lah, Maxxis Victra itu lumayan walaupun ban biasa ya. Komponnya bagus. Depannya ganti jadi 90/90. Ya mungkin tuh ban belakang pindah ke ban depan ya. Sama terserah tuh kalian mau pakai merek apa. Ban 90/90 itu juga banyak ukurannya. Kita kenapa sih nggak pakai 90/80? 80 itu otomatis lebih pendek, bannya lebih, ibaratnya lebih tipis lah. Tentu maka makin pendek juga ntar si addressnya ini. Apa bedanya kita ganti ban kalau ternyata malah masih gasruk juga ya. Itu sih cara salah satu cara ya. Yang kedua tentu ganti sok belakang. Nih ganti sok belakang nih. Ganti sok belakang terserah sih, itu selera kalian mau pakai yang tabung mau yang satu biji gini ya, kalian perhitungkan aja nih. Kalau pakai tabung atas saya rasa sih harus dicowak bodinya. Kalau bisa sih cari yang tabung bawah ya. Tabung atas pasti bakal dicowak bodi atas ini nih. Sayang sih, kayak masih jarang juga yang jual bodi atas ini nih. Bodi ini masih jarang yang jual. Kayak harus cari tabung bawah, atau kalau enggak ya pakai tabung sok yang biasa aja lah. Yang satu biji bendel gini nggak ada pakai tabungan. Nggak pakai tabung maksud saya, tabungan di bank sono. Ya entah mau merek ISS KTC Ride It kalau kalian budget terbatas ya DBS ya terserah kalian lah, itu suka-suka kalian, selera kalian lah. Ukurannya kalau mau lebih tinggi pakai punya Vario 125, kalau nggak salah 320 mili, ya itu tinggi banget sih, nungging jadinya pasti. Tapi itu selera kalian juga. Jadi kalau saya sih suka yang bawaan pabrik aja ya. Udah dihitung pabrik, udah tampilannya enak dilihatnya, nggak nungging belakangnya. Kalau tinggi tuh pasti nungging, lihatnya juga jadi nggak enak, nggak resep lah ibaratnya. Nah kayak gitu doang sih pembahasan kita. Rem belakang Suzuki Altis pakem bagus. Lampu depan, lampu depannya masih lampu kuning ya. Untuk sebagian orang nggak suka sama lampu depannya, katanya gelap. Karena saya udah terbiasa pakai motor-motor zaman dulu yang lampu juga kuning. Motor zaman dulu belum ada LED ya. Itu biasa aja bagi saya. Terang kok. Kalau kita pakai lampu putih, kabut tebel, kita nggak bakal kelihatan nembus ke jalanan depan situ loh. Kalau kita pakai lampu kuning, kabut setebal apapun tembus. Arah berlawanan pasti bakal bisa melihat kita. Dan dibilang gelap pun nggak terlalu gelap ya. Mungkin kalau orang yang dari pertama pakai motor udah pakainya LED, ya mungkin ketemu lampu kuning kayak gini bakal kaget. Tapi kalau yang orang udah sering ketemu lampu kuning, motornya udah dulunya motor lampu kuning semua, pasti bakal biasa sama lampu yang macam begini. Kecuali ya tadi saya bilang LED dari lahir pakai motor, ya bakal kaget emang. Ya itu aja pembahasannya. Lampu sen juga masih bohlam ya, semuanya masih bohlam lah. Motor ini nggak ada yang LED satupun perangkatnya. Ya itu kalau ganti bohlam ya kalian harus rubah jadi DC, entah pakai yang full wave atau pakai, kalian mau relain kabel, potong kabel, atau ada juga cara sambungin kabel lah. Waktu itu Om Iksan sharing cara jadiin DC tanpa pakai full wave, tanpa potong kabel. Kalian tonton aja di channelnya Om Iksan. Tapi kalau saya pribadi masih pertahanin lampu kuningnya ya dulu sampai putus ya. Nah, kalau misalnya udah putus baru saya
perhitungkan mau jadi lampu LED atau apa. Ya, sekian video dari saya ya. Semoga kalian suka sama Suzuki Altis ya. Bagi yang belum punya, kalian cobain deh. Bakal ketagihan pakai motor ini. CVT-nya itu enak guys. Suzuki itu enak, sama sekali nggak ada geredek-geredeknya ya. Kalian mungkin yang udah biasa pakai Vario atau apa tuh geredek loh CVT-nya. Kita harus keluar duit buat ngilangin geredeknya itu. Nah, kalau orang yang nggak punya duit tuh kesian guys. Harus beli mangkok ganda, bolong-bolongin lagi. Terus ya kalau nggak beli juga yang bolong-bolong dibolongin buat duit. Kampas gandanya juga diganti. Oke, katanya yang Daytona gitu. Ya keluar duit ya, kampas ganda Daytona aja bisa mungkin 150.000. Mangkok bolongin mungkin jasa bisa 40.000 50.000. Beli mangkok bolong apalagi lebih mahal lagi. Ini kalau Suzuki Altis mah tinggal pakai, sama Suzuki Next juga tinggal pakai. Kalian nggak punya budget ya pakai udah, jalan terus. Mau kalian kemana ke Jawa Timur kayak mau touring kayak pakai aja gas, gak usah takut geredak-geredek CVT-nya. Bensin juga irit, tapi bensin mah tergantung kalian cara bawanya ya. Balik semua ke cara bawa. Ya, sekian video dari saya guys. Semoga kita ketemu di video selanjutnya ya. Ciao, selamat pagi.